Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dalam program Diari Halim Discover your Islam with Halim Quran. Masih bersama Ustadz Imam Syahada. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sahabat Halim, kali ini kita akan mengangkat episode yang sedang booming saat ini, yaitu tentang resesi nih Ustadz. Masya Allah. Karena kan digadang-gadang nih kita di tahun 2023 ini akan menghadapi sebuah resesi. Kalau dikatakan mungkin resesi ini kemunduran ya, kemerosotan ya Ustadz, dari segi ekonomi. Nah, kadang kan kita ini ketika menghadapi musibah ekonomi ini terkadang menghalalkan segala cara Ustadz. Yeah. Tentunya kan selain menghalalkan riba, apalagi riba ya udah pasti. Untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu Ustaz. Runtuh banget sih iman ini ketika menghadapi resesi misalkan. Nah, itu gimana sih cara-cara kita atau kiat-kiat kita untuk menghadapi resesi yang bisa aja terjadi atau enggak sih sebenarnya Ustaz? Yeah. Gimana sih Ustaz menurut Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman Diari Halim dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang resesi berarti bicara tentang rezeki, kan gitu ya. Betul. Resesi itu kalau dibahasa simpelkan apa sih kan? Kemerosotan lah. Kemerosotan. Kemunduran ekonomi. Dan yang dimaksud adalah kemerosotan dalam hal ekonomi. Betul. Iya. Kalau bahasa orang-orang senior itu krismon mungkin ya. Iya. Krisis moneter. Betul. Ya. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, lagi-lagi tidak bisa melupakan sumber keselamatan agama kita, sumber keyakinan agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Ana ajak teman-teman untuk buka mushaf Al-Quran. Kebetulan ini dari Halim Quran ya. Ada mushaf model terbaru, Al-Yasir. Ya. Luar biasa bagus ini. Apalagi yang mau menghafal Quran, ya, sangat terbantu dengan mushaf Al-Yasir ini. Coba kita lihat di surah Adz-Dzariyat. Ayat ke-58. Adz-Dzariyat ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq, dialah yang Maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Allah lah yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat kokoh. Di ayat sebelumnya, ayat 57 surah Adz-Dzariyat, Allah menyebutkan, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan atau meminta rezeki dari mereka. Aku tidak menginginkan agar mereka memberi aku makan. Kemudian ditegaskan tadi ayat 58, innallaha huwa Ar-Razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberi rezeki. Jadi ini yang harus dipegang oleh setiap orang yang beriman, oleh setiap muslim dan muslimah. Apapun keadaannya, kita yakin Allah Rabb kita, bahkan Rabb alam semesta, dialah yang akan menjamin jatah rezeki kita. Dan jatah rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah SWT berdasarkan keterangan wahyu ilahi. Di antaranya dalam hadis ya, Nabi menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga oleh Al-Hakim dan yang lainnya rahimahumullah taala. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya satu jiwa di antara kalian tidak akan meninggal dunia, tidak akan mati sampai sempurna terlebih dahulu jatah rezekinya. Lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Tidak akan mati kata Rasulullah sampai rezekinya sempurna diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut. Kemudian kata Rasulullah, fala tastabti'u ar-rizqa. Maka jangan pernah menganggap rezeki itu datangnya telat atau terlambat.
Ya, itu. Karena masing-masing sudah ada jatahnya. Ya, sudah ada bagiannya. Allah yang menjamin. Ittaqullaha ayyuhan nas. Bertakwalah kalian wahai manusia. Jadi intinya kita bertakwa kepada Allah. Ini tugas kita. Kemudian kata Rasulullah, wa ajmilu fit talab, dan perbaiki cara kalian menjemput rezeki itu. Khudu ma halla wa da'u ma hurrima. Ambil yang halal untuk kalian dan tinggalkan yang haram. Maka sebetulnya resesi ataupun tidak resesi itu tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang beriman selama imannya tetap terjaga. Maka betul kata para ulama rahimahumullah ta'ala, semakin harga naik, maka seharusnya iman lebih naik lagi. Oke. Kalau iman lebih naik, harga naik terus pun gak jadi masalah. Kenapa? Karena kita yakin Allah yang menjamin rezeki kita. Betul. Kalau kita lihat Kang, dari sebelum kita lahir bahkan, berapa kali terjadi krisis moneter di dunia, di banyak negara. Berapa kali terjadi apa istilahnya tadi resesi atau bahkan yang lebih parah dari resesi. Terjadi di banyak negara berbagai macam kekurangan, ya, berbagai macam kebangkrutan, berbagai macam kemiskinan. Namun ternyata dunia tidak hancur. Gara-gara ekonomi hancur, dunia tidak hancur. Betul. Maka tadi, semakin harga naik, seharusnya iman kita semakin naik. Ya, barakallahu fikum. Dan bicara resesi, kita tidak bisa jauh-jauh dari pembahasan rezeki. Betul. Dan kita punya keyakinan Allah lah yang menjamin rezeki kita. Setiap hambanya. Bahkan Allah SWT menyebutkan di surah Hud ayat ke-6, ya, di surah Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah setiap makhluk yang bergerak di atas muka bumi melainkan jatah rezekinya ada dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa 'ala Allahi rizquha. Setiap rezeki makhluk, jangankan manusia, hewan, binatang, ya, semua makhluk yang ada di atas muka bumi di alam dunia ini, Allah yang menanggung rezekinya. Bahkan ada yang unik, jamaah rahimakumullah, teman-teman di Ari Halim. Kisah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau menyebutkan kejadian yang pernah dialami oleh seorang Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah. Beliau ini seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Jadi pernah ada orang datang kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham dan dia mengeluhkan banyaknya anak yang dia miliki. Ini juga mungkin terjadi di zaman sekarang kan, ya? Iya, betul. Ada orang banyak anak seperti kesusahan gitu. Iya, betul. Ada orang banyak anak seperti kesulitan. Bahkan yang belum punya anak takut juga pas mau punya anak gitu kan. Seakan-akan dia lupa bahwa Allah itu pemberi rezeki. Seakan-akan dia lupa bahwa dia itu hamba Allah kan gitu. Nah, ketika orang ini mengeluhkan banyaknya anak kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, "Ib'ath ilayya minhum man laisa rizquhu 'ala Allah." Kata Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, datangkan atau kirimkan anakmu yang dari mereka itu tidak dijamin jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangkan kepadaku, kirim kepadaku, aku yang akan mengurusnya. Dengan bahasa, anakmu yang jatah rezekinya tidak dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, silakan datang ke sini, saya yang akan mengurusnya. Fasakata ar-rajulu. Maka laki-laki itu, orang itu kemudian diam. Karena dia faham. Ya, kemudian dia disadarkan di sini. Oh, nggak mungkin yang tidak dijamin rezekinya kan? Nggak mungkin ada anak yang seperti itu. Dikembalikan lagi kesadarannya. Dikembalikan lagi keyakinannya bahwa semua anak itu sudah ada jatah rezekinya. Sampai seperti itu, subhanallah. Jadi masalah resesi jangan terlalu difikirkan, apalagi kan belum terjadi ya. Itu baru katanya dan katanya. Kan. Andai pun terjadi, la qadarullah, tentunya kita tidak mengharapkan. Tapi andai pun terjadi nantinya, jangan terlalu dijadikan masalah. Kenapa? Yang penting tadi, agama kita terjaga, iman kita terjaga, kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama di zaman dahulu, orang-orang saleh di zaman dahulu, sampai ada yang mengatakan,
Aku tidak begitu peduli dengan kenaikan harga di pasar-pasar, dengan kenaikan harga sembako dan seterusnya. Selama aku masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah dunia jangan terlalu dirasa berat ya. Tetapi yang harus kita anggap serius dan berat itu adalah kalau musibah itu menimpa agama dan iman kita, menimpa akidah kita. Na'udzubillah. Namun tentunya kita berusaha sebaik mungkin agar tidak terkena juga ya musibah-musibah dunia, termasuk resesi. Mungkin kita kembali kepada pola hidup yang baik. Bagaimana kita bijak dalam menggunakan harta benda, bagaimana kita tidak berlebihan dalam mengeluarkan harta benda. Makanya Islam ini subhanallah pola hidupnya sehat. Mengajarkan umat Islam untuk hidup dengan pola hidup yang sehat. Di mana Allah menyebutkan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Sampai Nabi mengatakan kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi makhilatin wala sarafin. Silakan makan kalian, silakan minum kalian, silakan berpakaian, silakan bersedekah, tetapi tanpa sombong dan tanpa berlebih-lebihan. Lihat pola hidup yang sehat, kita bijak menggunakan harta benda yang insya Allah nanti barangkali resesi datang menghampiri, kita sudah siap segala sesuatu, siap imannya, siap juga tabungannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, ya memang sih kadang kan kayak yang barusan Ustaz bilang, ada yang sahabat dia mengeluhkan banyak anak. Nah, terkait rezeki ini Ustaz ya, kan ada yang bilang banyak anak banyak rezeki. Kadang orang-orang awam mungkin termasuk saya juga menganggap bahwa rezeki ini berupa harta sebenarnya Ustaz. Itu gimana sih cara kita merubah mindset bahwa rezeki itu nggak selalu melulu harta gitu? Ya, barakallahu fikum. Rezeki itu kan karunia. Rezeki itu kan pemberian dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan rezeki itu tidak melulu berupa harta benda. Jadi kalau ada yang berpikiran rezeki itu kan uang, rezeki itu kan harta benda, itu salah dan keliru. Rezeki adalah karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla ini kan luas ya, universal. Bahkan rezeki yang paling berharga dan luar biasa adalah rezeki di dalam jiwa raga kita berupa akidah yang lurus dan agama yang mulia, yaitu Islam. Rezeki yang paling berharga adalah hidayah. Kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya, kita bisa beribadah kepada Allah, ikut ajaran sunnah Nabi, itu rezeki yang paling berharga. Jadi jangan dipersempit ya, memikirkan rezeki itu atau membahas rezeki itu dengan uang dan harta benda saja. Bahkan justru harta benda atau uang itu ujian untuk manusia, ya kan? Betul. Ketika ada harta benda, kita diuji untuk bersyukur, diuji untuk bisa menggunakannya dengan cara yang baik dan benar. Ketika uang atau harta benda itu tidak ada, kita pun diuji untuk bersabar, diuji untuk bisa tabah dan tegar ya. Maka rezeki itu luas ya, tidak hanya harta benda tetapi apapun yang menjadi keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itulah rezeki untuk kita. Maka salah kalau ada orang misalkan hijrah kan, dia meninggalkan pekerjaan yang haram walaupun gajinya besar. Katakan gajinya 50 juta sebulan, tapi haram pekerjaannya. Kemudian dia tinggalkan. Setelah dia meninggalkan pekerjaan yang haram itu, mungkin dia belum dapat pekerjaan yang gaji yang nominalnya sama. Tapi subhanallah dia jadi bisa menjaga sholat wajib 5 waktu. Bahkan dia ke masjid. Dia pun bisa bangun 1 jam sebelum subuh untuk sholat malam. Senin Kamis dia puasa. Dia banyak baca Quran setiap harinya. Bahkan bisa one day one juz. Bahkan mungkin lebih dari one juz gitu. Setiap hari dia baca Quran. Kemudian dia mengatakan, bukankah Nabi mengatakan man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik untuknya. Tapi kenapa saya meninggalkan pekerjaan yang gajinya 50 juta karena pekerjaannya haram? Kok sekarang belum mendapatkan ganti pekerjaan yang gajinya lebih besar dan halal? Dia lupa dengan rezeki yang sedang dia rasakan. Dia bisa ke masjid. Itu rezeki yang luar biasa. Nikmat banget itu. Nikmat ya, nikmat sekali.
dia bisa menjaga salat wajib 5 waktu tepat waktu, bahkan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Masya Allah. Yang kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan takbiratul ihram 40 hari ya berturut-turut, dia terhindar dari ancaman neraka dan ancaman kemunafikan. Ini kan nikmat kan? Iya, betul. Kemudian dia bisa bangun 1 jam sebelum subuh. Bisa sholat malam, tahajud, witir, bisa berdoa di waktu sahur. Dan doa di waktu sahur ini istimewa sekali. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang soleh ahli surga itu, mereka di waktu sahur beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi dia bisa baca Quran, yang 1 hurufnya itu sudah 10 pahala. Betul. Dia baca berjuz-juz, subhanallah. Padahal itu rezeki yang luar biasa, tetapi dia tidak sadari. Maka ingat, rezeki itu tidak melulu tentang harta, tidak melulu tentang uang. Ya. Bahkan sehatnya kita itu rezeki. Betul. Kalau Kang Yusuf sekarang ada di rumah sakit, harus dirawat, naudzubillah ya, jangan sampai yang 1 harinya 1 juta perawatan dan obat misalkan dikalikan 17 hari, 17 juta. Ketika itu kita sadar sehat adalah rezeki, termasuk juga aman. Iya. Alhamdulillah kita di sini tidak terkena bencana. Saudara kita sedang bergelut dengan bencana alam. Kita aman, kita selamat. Ini rezeki. Ya. Jadi jangan difahami rezeki itu hanya harta, tetapi rezeki itu semua kebaikan dan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bentuknya bisa beragam. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bahkan kita menghirup udara di pagi hari juga ketika terbangun itu udah benar-benar rezeki. Betul-betul rezeki ya. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang dia di pagi harinya dalam keadaan dia beriman, kemudian dia sehat badan, dan dia juga aman bersama keluarga, dan dia bisa memiliki makanan untuk 1 hari itu, ya, qut yaum, ya. Dia punya makanan untuk 1 hari saja. Faka'annama hizat lahud dunya. Kata Rasulullah apa? Maka seakan-akan dunia seluruhnya dikumpulkan untuk dia. Masya Allah. Seakan-akan dunia dan seisinya dia miliki. Kalau bahasa kita, seakan-akan dia ini raja ketika hari itu. Dia beriman, dia sehat, dia aman bersama keluarga, dan dia punya makanan untuk sehari saja. Itu sudah luar biasa. Dia seperti raja. Apalagi kalau kita lihat kan teman-teman di zaman sekarang, dia punya tabungan untuk makan itu sepekan ke depan, sebulan ke depan, bahkan ada yang setahun ke depan ya, aman untuk makan, tapi masih mengeluh. Nah ini penyakitnya, ya. Lupa bersyukur sehingga tadi salah dalam memahami apa itu rezeki. Nauzubillah. Nauzubillah. Baik. Nah, Ustadz, apakah baik enggak ya misalkan kita nih ada yang bekerja siang dan malam gitu kan untuk menjemput rezeki itu gitu kan. Walaupun itu boleh-boleh saja mungkin ya Ustadz ya, untuk menjemput rezeki, kadang dari pagi sampai sore kita bekerja, terus malamnya kita bekerja lagi tanpa tanpa menghiraukan anak, istri, keluarga. Itu perbuatan yang benar atau enggak sih sebenarnya Ustaz? Ya, barakallahu fiikum. Tentunya kalau ada orang yang mengejar dunia sampai mati-matian, mati-matian gitu Ustaz. Sampai lupa mati gitu kan. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja, subuh kerja. Gitu. Dan dia lupa anak, lupa istri. Kalau yang jomblo sampai lupa nikah mungkin ya. Tentunya ini keliru. Ini keliru. Jangankan orang yang sibuk dengan dunia dan lupa keluarga. Orang yang sibuk dengan ibadah, sibuk dengan cek orang Sunda mah pipa halaeun gitu ya. Sibuk dengan perkara akhirat dan dia lupa keluarga, itu saja sudah salah. Sibuk dengan ibadah, sibuk dengan urusan akhirat, lupa keluarga, itu sudah salah. Dengan Allah gitu kan. Iya. Apalagi yang sibuknya karena dunia, lupa keluarga, semakin salah. Ingat kisah Salman Al-Farisi ketika menasihati Abu Darda. Jadi Abu Darda ini sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, terkenal dengan giat ibadahnya. Siang hari berpuasa, malam hari sholat malam ya, lama, panjang. Termasuk kalau ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Sampai dia lupa istri dan keluarganya. Sampai Ummu Darda, istri Abu Darda, itu melapor dan minta pembelaan kepada Salman Al-Farisi. Karena kan Salman dengan Abu Darda ini kan yang dipersaudarakan oleh Rasulullah gitu. Kemudian Salman menasihati Abu Darda. Ketika itu
ditemani ya, tidur di malam hari. Ketika Abu Darda akan bangun disuruh tidur lagi. Ketika Abu Darda akan bangun disuruh tidur lagi. Akhirnya kata Salman kepada Abu Darda radhiyallahu anhum, sesungguhnya ada hak Allah yang harus engkau tunaikan, dan ada hak tubuhmu yang harus engkau tunaikan, dan ada hak keluarga atau istrimu yang harus engkau tunaikan. Kata Salman, maka tunaikanlah setiap hak itu pada tempatnya. Tunaikanlah hak kepada setiap yang harus mendapatkan haknya. Ini nasihat Salman kepada Abu Darda. Jadi dinasihati Abu Darda ini oleh Salman radhiyallahu anhu. Sibuk ibadah sampai lupa keluarga, sibuk ibadah kepada Allah, sholatnya, puasanya, baca Quran, zikir dan seterusnya, sampai lupa dengan keluarga, lupa dengan hak-hak keluarga yang harus ditunaikan. Ini keliru. Apalagi tadi pertanyaannya, orang sibuk mengejar dunia, sibuk kerja, lupa keluarga. Tentunya ini keliru dan tidak benar. Maka ambillah bagian dunia itu seperlunya. Seperlunya. Sesuai dengan kebutuhan kita yang membantu kita untuk mempermudah urusan kita menuju akhirat. Dan kalau kita sudah selesai mengambil dunia seperlunya, silakan kita kembali kepada keluarga, bimbing keluarga menuju surga, didik mereka, pelihara mereka, jaga mereka, dan manjakan mereka. Karena kebahagiaan keluarga itu tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Barakallahu fikum. Jadi memang bisa dikatakan mungkin setengah-setengah saja lah Ustadz ya. Ketika dunia setengahnya, maka akhirat setengahnya. Apakah seperti itu atau gimana? Sebagian orang bilang, ya setengah-setengah lah untuk dunia dan akhirat. Walaupun kenyataannya tidak setengah-setengah juga. Masih lebih banyak orang menghabiskan waktu dan usianya untuk dunia. Betul. Untuk agama, untuk ibadah tidak hampir setengah gitu. Maka yang benar adalah sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kejarlah atau carilah bagianmu di akhirat yang telah Allah sediakan untukmu, ya, berupa kampung akhirat, dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Ini konsep hidup seorang muslim seharusnya. Pertama kali dia itu mengejar akhirat. Artinya porsi akhirat harus lebih banyak, lebih besar. Sisanya jangan lupakan dunia. Makanya kata para ulama, dunia itu diambil sesuai dengan kebutuhan untuk kita sampai di tujuan akhirat. Makanya kan para ulama juga mengingatkan, cukuplah dunia itu di tangan kita, di genggaman kita. Adapun di hati, itu harus ada akhirat. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan setengah-setengah juga kurang tepat mungkin Kang ya. Betul. Yang tepat adalah sesuaikan porsi dengan kebutuhan yang ada. Kita butuh untuk akhirat berapa persen? Katakan 75%. Maka salurkan 75% kemampuan untuk akhirat. Kita butuh untuk dunia, ya cukup 10% atau 25%, maka sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Barakallahu fikum. Jadi memang ya ketika resesi mungkin nanti akan terjadi, ya jangan risau lah. Jangan risau. Ada pernah tulisan seorang pedagang di tanah Arab, dia menulis, kaifa nakhaful faqra wa nahnu ibadul ghani. Kaifa nakhaful faqra, bagaimana kita harus takut dengan kefakiran, kekurangan, kemiskinan. Wa nahnu ibadul ghani, sedangkan kita ini hamba-hamba Allah yang maha kaya. Kita yakin nggak Allah maha kaya? Yakin. Kita yakin nggak dengan Asmaul Husna Al-Ghani, Allah maha kaya? Kita yakin kan? Yakin. Dan kita hamba Allah. Kita hamba dari zat yang maha kaya. Betul. Lantas kenapa harus takut dengan kekurangan, kemiskinan, kefakiran? Apalagi tadi, sebelum kita menghabiskan jatah rezeki di dunia, nggak mungkin kita mati. Artinya selama kita masih hidup, masih bernafas, jatah rezeki ditanggung dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti tadi hadapi ya resesi itu dengan iman yang baik dan juga dengan pola hidup yang baik. Barakallahu fikum. Jadi ketika misalkan memang iman kita sedang turun, apalagi diterpa ekonomi yang sedang melemah, yuk kita kembali lagi aja kepada Allah. Kembali lagi kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang insya Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Ustadz untuk diskusinya pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah menguatkan iman kita semua ya Ustadz ya, untuk menghadapi resesi yang mungkin bisa terjadi ataupun tidak. Yang mudah-mudahan kita semua berharap tidak terjadi resesi ya, sehingga
setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu tidak mengurangi sedikit pun gitu kan dari kedekatan kita kepada Allah gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kan resesi karena takut banget ada resesi sehingga kita gencar-gencarnya kerja gitu sampai kita ninggalin ibadah gitu kan, itu gak baik juga ya. Nauzubillah. Jadi tetap sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Bekerja secukupnya, walaupun itu juga ibadah gitu kan ya Ustaz. Bekerja secukupnya, apalagi ibadah gitu harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Barakallahu fikum, terima kasih Ustaz atas waktunya. Terima kasih juga kepada sahabat Halim yang sudah setia menonton. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.